Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya dalam koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Saya Miftahur Rahmah dari TK Plus Hasyim Asyari Pikatan, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar. Mengenai perubahan diri setelah mempelajari materi modul 2.1, setelah saya mempelajari materi 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya menjadi lebih memahami pentingnya mengetahui kebutuhan murid sebelum merencanakan pembelajaran. Pemikiran saya menjadi terbuka bahwa murid memiliki kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar yang berbeda-beda. Hal ini menjadi dasar penentu jenis konten, proses, dan produk pembelajaran yang akan direncanakan. Perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Kita mulai mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran yang mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Bukan juga mengelompokkan murid yang pintar dengan yang kurang, serta memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Dan juga bukan pembelajaran yang gurunya membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, kebutuhan belajar murid, yang ketiga, lingkungan belajar, keempat, manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Tomlinson dalam bukunya menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Aspek pertama yaitu kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Tombol equalizer dapat mengukur kesiapan belajar murid. Di sini kita bisa melihat mengukur anak berdasarkan mana yang perlu pembelajaran yang menggunakan benda konkret atau sudah bisa menggunakan benda abstrak. Ingat, kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitasnya ya. Yang kedua adalah minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan 4 cara yang di bawah ini. Salah satunya adalah menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Dan yang ketiga itu. Yang ketiga, profil belajar. Menurut Tomlinson, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien.
Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang. Berikut ini adalah beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, lingkungan, dilanjut pengaruh budaya, visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dari ketiga strategi berdiferensiasi ini, kita dapat memilih salah satunya. Cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama dengan menganalisis kebutuhan belajar murid. Yang kedua dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi. Dan yang ketiga dengan menyusun RPP berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah bersifat proaktif, lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif, berakar pada penilaian, menggunakan beberapa strategi pembelajaran, berpusat pada murid, dan merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu, serta bersifat organik dan dinamis. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Saya akan menjelaskan dari materi modul 1 kaitannya dengan materi modul ini. Kaitan antar materi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif adalah untuk pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru bertugas mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kodratnya. Nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud apabila seseorang telah memiliki nilai dan peran guru penggerak serta telah menjalankan peran sebagai guru penggerak dengan baik. Selanjutnya adalah visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi guru penggerak dan sekolah yang dibangun berdasarkan pemetaan kekuatan internal dan eksternal melalui sebuah konsep pendekatan inquiry apresiatif yang melalui tahapan Bagja. Selanjutnya adalah budaya positif. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, diperlukan suatu lingkungan belajar yang aman, nyaman, di mana terdapat suatu budaya positif dalam kelas tersebut. Demikianlah tadi ulasan saya tentang koneksi antar materi dalam modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.